Eee, Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung, insya Allah tidak terlalu banyak ketinggalan karena kita juga baru mulai. Kemudian, kami lanjutkan ya, etika ini diperlukan mulai dari perancangan sampai dengan perumusan hasil. Namun yang paling krusial di sini adalah dalam mengambil data atau mengambil sumber data. Mungkin teman-teman juga akan, eee, melihat ataupun juga bisa menyadari bahwasanya sumber data ini akan sangat berpengaruh kepada nanti proses penelitian, analisa, sampai dengan hasil apabila sumber datanya tidak valid dan kurang kurang, eee, kurang akurat. Sehingga diperlukan di situ sebuah standarisasi etika. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam etika penelitian, nantinya ya juga akan kita implementasikan dalam survei ini. Yang pertama adalah sukarela. Jadi dasarnya adalah keikhlasan atau keikhlasan. Keikhlasan dari tidak hanya dari sisi peneliti atau tim survei, eee, juga termasuk yang lebih penting itu adalah kerelaan dari calon responden yang akan kita dekati atau kita undang dalam penelitian ini. Jadi basis awalnya adalah sukarela, tidak ada interest, apalagi tidak ada penggiringan opini-opini untuk, dalam menjawab pertanyaan tertentu. Jadi memang ini betul-betul, survei atau penelitian yang berbasis sukarela, mereka bisa menjawab, bisa pun, tidak, bisa ikut berpartisipasi ataupun bisa ikut menolak untuk berpartisipasi. Jadi tidak ada yang namanya unsur paksaan. Karena nanti akan menjadi atau berhubungan dengan kualitas dari, respon yang diberikan oleh masing-masing, responden. Kemudian ada kejujuran dan keterbukaan, artinya dalam hal tidak hanya dalam hal mengisi kuesioner, tapi adalah kejujuran dalam hal, mmm, desain penelitian dan desain struktur, pertanyaan di dalam, survei ini. Ini secara umum etika demikian, namun ada juga penelitian-penelitian yang mungkin sifatnya tidak terbuka. Artinya mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan penelitian yang sifatnya tertutup, yang bisa jadi itu menjadi rahasia negara ataupun menjadi rahasia karena, mempunyai, resiko yang sangat tinggi apabila diketahui banyak orang, mungkin itu juga, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian, eee, dalam desain penelitian tersebut. Namun secara umum, penelitian itu sifatnya harus, jujur dan terbuka. Kemudian yang 3 sikap netral tanpa konflik kepentingan atau, conflict of interest, baik di posisi si peneliti, tim survei, ya, ataupun juga di sisi responden. Sebagai contoh, kalau di tema topik sedekah kita ini adalah perilaku memberi atau perilaku bersedekah atau perilaku membayar zakat atau sedekah di masyarakat Indonesia. Nah nah sikap netral itu adalah posisi peneliti ataupun tim survei tidak ikut mempengaruhi proses penelitian. Bisa jadi tidak condong ke bias atau interest atau keinginan individu masing-masing, yang akan membayar zakat, tapi juga tidak terseret oleh kepentingan atau berpihak kepada kepentingan misalkan lembaga zakat tertentu atau lembaga wakaf tertentu atau yayasan tertentu. Jadi sikapnya netral dalam penelitian ini. Jadi kita ingin melihat bagaimana potret dari perilaku para,
Muslim, individu Muslim di Indonesia, potretnya seperti apa. Nah, itu yang ingin kita potret, mungkin beraneka ragam, nah sehingga nanti bisa kita modelkan ataupun bisa kita lihat eee, gambaran, utuhnya seperti apa. Maka sikap netral menjadi penting di sini, sehingga tidak terlalu berpihak kepada lembaga ataupun terlalu berpihak kepada individu. Karena dalam proses atau pengelolaan, sedekah ataupun zakat ini kan ada pada intinya ada dua posisi yang menjadi diskusi pada saat ini atau pada beberapa dekade ini adalah yang lembaga oriented ataupun yang individu oriented. Artinya ada yang lebih suka membayar zakat atau sedekah itu secara pribadi langsung ke orang, person to person, ada yang kampanye untuk sesuai dengan, eee, lembaga atau diberikan lewat lembaga atau Baitul Mal merujuk kepada sejarah pada zaman Rasulullah dan khilafah. Nah nah posisi peneliti dan tim peneliti atau tim survei ini tidak tidak berat sebelah dalam hal ini karena kita ingin murni melihat bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab itu ada orang yang dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan itu adalah baik pun dari sisi desain penelitian, metode, analisa itu juga dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dari sisi sumber data pun juga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya misalkan, mmm, orangnya ada, tim surveinya real ada, tidak, mmm, lawannya tidak nyata itu tidak rekayasa, ya kira-kira gitu. Dan respondennya pun juga real. Oleh karena itu memang, tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan ini masuk dalam etika yang cukup krusial dalam penelitian. Kemudian yang kelima, ini adalah menghormati hak individu, kelompok, dan masyarakat. Artinya, baik individu si peneliti, tim survei, ataupun juga hak dari para responden ataupun individu dalam masyarakat yang akan diproyeksikan diundang untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam survei ini. Jadi dihormati haknya. Apa yang akan harus kita hormati sebagai tim survei atau tim eh, pengambil data itu adalah hak privasi. Yang paling intinya adalah hak privasi. Jadi hak privasi perlu dijaga, baik yang berhubungan dengan persetujuan atau keberkenanan mereka dalam mengikuti ini mengikuti ataupun tidak mengikuti survei ini perlu kita hormati. Artinya tidak ada pressure, tidak ada tekanan bagi yang menolak dan juga menghormati hak-hak yang sifatnya informasi privasi atau informasi personal. Nanti akan kita bahas apa itu informasi privasi dan personal yang harus kita jaga dan tidak boleh kita salah gunakan. Yang keenam adalah memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko atau bahaya. Nah, tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwasanya penelitian itu memang ada manfaatnya, baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan ataupun dari sisi teknis ataupun dari sisi khusus yang berhubungan langsung dengan topik dari penelitian ini. Nah, dalam penelitian yang akan disurvei ini adalah tujuan dan manfaatnya adalah melihat pola ataupun model dari perilaku pemberi masyarakat Muslim Indonesia dan selanjutnya itu akan menjadi bahan bagi pengambil kebijakan ataupun bagi lembaga ataupun bagi ulama ataupun bagi ustadz ataupun dari yayasan-yayasan ataupun masyarakat
itu sendiri untuk mengevaluasi bagaimana kira-kira untuk memaksimalkan potensi dalam hal ini zakat ataupun sedekah di masyarakat ataupun komunitas masing-masing untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Itu dari sisi manfaat. Nah, sisi minimalisir resikonya, yaitu adalah resiko-resiko yang kemungkinan dapat disebabkan atau dapat terjadi selama proses penelitian, terutama selama proses pengambilan data. Karena di situ ada interaksi antara peneliti, tim survei, dan para responden. Nah, salah satu salah satu salah satu strategi untuk meminimalisir resiko, dan saat ini kita alhamdulillah sudah di ujung masa pandemi, jadi penelitian ini memang dirancang pada masa pandemi, dan kita alhamdulillah sudah di Indonesia mulai mulai dari segi penyebaran virus dan sebagainya, pandemi ini sudah mulai berakhir. Begitu pula di sini nampaknya sudah new normal. Nah, penyelenggaraan survei secara online ini dalam rangka meminimalisir resiko terjadi. Baik resiko dari penyebaran virus dari sisi pandemi COVID-19 ini, ataupun dari resiko-resiko yang lain. Misalkan ada resiko waktu ataupun resiko tenaga atau biaya yang perlu kita keluarkan untuk mengunjungi responden, itu pun juga dapat diminimalisir. Sehingga di awal juga telah kami sampaikan kepada teman-teman, ini adalah pekerjaan yang kegiatan yang dapat disambi dan resikonya sangat minimal dengan resiko dibandingkan dengan survei secara person to person atau fisik ya.